Terus Mbak sendiri ini nggak? Kalau saya ajak pakai hijab mau nggak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zafila TV. Jadi guys, kebetulan kali ini sudah lagi berada di salah satu cafe, yaitu di Kava, yang tepatnya di Jalan Grand Lingkar, Mataram. Seperti biasa, sudah kali ini bakal buat sosial eksperimen, yaitu cari wanita yang kalau ada yang dia belum berhijab, sudah akan ajak coba dia pakai hijab. Kalau ada yang pakai hijab, sudah akan coba tantang dia untuk pakai cadar. Jadi buat kalian tetap support channel ini supaya terus berkembang dan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Insya Allah mungkin dengan adanya channel ini kita bisa kita bisa banyak memberi manfaat kepada terutama yang cewek-cewek di luar sana untuk pakai hijab. Intinya berubah, jangan menunggu kalian baik dulu. Intinya segeralah, jangan menunda-nunda hal baik, karena kita nggak ada yang tahu maut itu kapan. Dha'iqatul maut, setiap yang berjamaah pasti akan merasakan mati. Yaudah, stay tune terus ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Kak, Kakak tadi ada lihat teman saya duduk di sini nggak sebelumnya? Nggak ada ya? Soalnya janjian gitu Kak, boleh numpang duduk nggak sebentar sambil nunggu teman gitu kan? Misi Kak. Kakaknya sendirian? Iya. Nggak lagi nunggu teman atau pacar gitu? Enggak. Pacar, tapi ada? Enggak. Ya Allah. Kakaknya udah lama di sini? Lumayan. Lagi sering nongkrong di sini atau gimana? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Kayaknya baru buka deh kayaknya ya. Baru open. Tapi rame nggak sih tempatnya? Lumayan. Pengunjung lumayan. Sore. Saya baru kesini soalnya. Baru janjian sama teman gitu kan. Temannya masih on the way. Oh. So, kakaknya asli sini, asli Lombok atau gimana? Asli Lombok. Terus profesi sekarang kerja atau kerja. Oh, udah selesai kuliah berarti? Udah lama. Udah lama. Iya. Kuliah di mana? Kuliah Di Malang. Malang, Jawa Timur ya? Iya. Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, Muhammadiyah Iya. Malang. Itu jurusan apa Kak? Informatika. Informatika. Iya. Oh, gitu. Teknik. Berarti kerjanya sekarang Kerjanya nggak bagian itu. enggak beda ya? Beda jauh. Beda jauh. Iya. Kenapa nggak kerja di sesuai jurusan atau emang rezekinya mungkin? Soalnya pengalaman kerjanya pas di Malang itu sih marketing juga. Soalnya dulu kerja sambil kuliah juga sempat. Oh gitu. Lebih pede di situ sih daripada di IT. Berarti kakak asli Lombok kan? Ya khas. Kakak umur berapa sekarang? Umurnya 24. 24 ya, tapi kayak masih belasan saya lihat. Beneran? Masa sih? Iya masih belasan. Saya kira masih ini sih, kayak masih SMK, SMA kelas 3 gitu. Awet muda sih kayaknya. Wajar cewek sekarang ya skincare ya kayaknya. Jadi terlihat lebih muda. Iya. Sering perawatan.
Terus kakak sendiri ini maaf sebelumnya agamanya Oh, Islam. Islam, alhamdulillah ya Islam. Soalnya kayak apa ya, kayak mirip, kayak agak ada campuran Jepang Chinese-nya gitu. benar benar gitu. Kakak sehari-hari emang kadang emang nggak berhijab atau emang kadang berhijab atau gimana? Enggak sih sebenarnya, tapi kok kayak Ada acara-acara Ya, tertentu gitu baru pakai hijab ya. Terus nggak ada rencana mau pakai hijab atau apalah gitu? Ada gitu ya? Ada suatu saat pasti gitu. Atau nunggu nikah dulu atau gimana? tergantung sih. Tergantung keinginan ya. Pengennya, soalnya takutnya lepas pasang sih. Iya, masih lepas Pengennya pasang. yang langsung apa sih? Sama, saya juga dulu kayak gitu. Sama saya kayak kakaknya, sama dulu saya malah dulu sama sekali nggak ada keinginan buat berhijab. Sama sekali malah nggak ada lah, nggak kepikiran kalau saya tuh bakal berhijab, karena dulunya tuh saya bisa dibilang kayak cowok. Potongan rambut udah kayak cowok, udah gimana cowok. Iya, udah pakaian cowok semua, kayak buat jadi cewek tuh nggak mungkin gitu. Make up aja nggak tahu gitu dulu gitu. Jadi ya tomboy banget, saya tomboynya dari lahir sudah, nggak, saking tomboy itu nggak pernah punya teman cewek. Cowok semua dulu temannya kayak gitu kan. Tapi kan dulu ini saya di Jawa gitu kan. Iya, orang Jawa, saya asli Jawa Timur, Surabaya gitu. RRS Surabaya. Jadi kesini itu 3 tahun yang lalu sih, ya itu juga belum hijrah, dulu masih 3 tahun tinggal di sini. udah ya, baru 3 tahun tinggal di sini. Rencananya kesini sih dulu cuma ini mau ikut turnamen gitu kan, mau balapan kan gitu dulu. Iya, saya kebetulan ini dari kecil tuh jadi joki joki motor, seneng motor, dunia motor ya dulu. Tapi iya bahaya, tapi itu sampai patah tulang. Iya, ini kan bengkok, ini kan nggak biasanya bengkok deh ini. Astaga, kapan itu kenanya? Ya Masih di Jawa. ya pas masih di Jawa itu masih, Tapi tetap ikut ya. ya sempet koma dulu mah, sempet koma malahan gara-gara Kenapa tabrakan sama teman? enggak, waktu ini balap nyeting itu bannya lepas. Bannya lepas ya, itu udah langsung kejadian parah gitu. Bahkan ini sampai banyak teman-teman yang meninggal. Itu kayak Dennis, tahu Dennis Kancil itu, kayak Kancil itu yang kecil itu, ada balap cowok itu juga banyak yang meninggal gara-gara motor. Nah dari situ saya mungkin dikasih kesadaran buat udahlah berhenti motor gitu. Padahal jiwa benar-benar di sana gitu, nggak mau berhenti. Terakhir kemarin tuh di Selaparang udah habis itu. Udah tahun berapa? Selaparang itu 2018-17 mungkin di sana ya. Tapi habis itu udah nggak ada keinginan lagi, terus pindah ke silat. Pindah ke Tetap mana ya? Tetap keren. Karena emang jiwanya kayak gitu, nggak tahu lah ya, udah pindah ke silat. Awalnya ke silat juga iseng-iseng sampai akhirnya benar-benar menguasai, akhirnya bisa ini jadi wakilin NTB buat jadi atlet gitu, atlet PPLP NTB dan gitu dah akhirnya. Umurnya berapa? Hah? Umurnya berapa? Umur saya ini baru mau 21. Jadi pengalamannya udah banyak dan Atlet muda. jadi dan habis itu langsung fokus ke ini, langsung dah, singkat cerita udah dapat hidayah. Tapi dulu sebelumnya nggak langsung bercadar begini, langsung masih ya pakai celana, ganti pakai rok pelan-pelan gitulah, pakai dari awal baju pendek ganti pakai lengan panjang gitu kan. Pokoknya ya proses dah sampai seketika ada keinginan buat bercadar dan terus coba ini murojaah sampai hafalin Quran. Nah, jadi sampai fokus ke madrasah, tahfiz, pokoknya semuanya dipelajari semenjak hijrah itu fokus. Dan akhirnya sekarang di NTB ini saya jadi ini relawan Syam Palestina, dan saya kebetulan saya ini terpilih jadi relawan muda dulu kemarin nih, 1 tahun yang lalu itu. Terus ini langsung saya bangun komunitas Islam di Lombok.
Jadi saya sendiri foundernya komunitas Islam di Lombok sekarang. Pemuda-pemudi dakwah Lombok. Nah, gitu di sana saya sendiri foundernya, dan di sana yang latar belakang yang dari Brandal sama kayak masalah dari Brandal masuk ke sana. Pokoknya di sana kita hijrah bareng, kita belajar bareng. Dari di sana itu kita nggak fokuskan orang baik saja yang masuk di sana, nggak, tapi di sana kita menerima semuanya gitu kan, belajar sampai akhirnya banyak lah bergabung, banyak yang hijrah dan hampir dah di luar Lombok dah gitu. Jadi sekarang kalau dulu sekarang terkenalnya karena motor, sekarang karena komunitas Islam gitu terkenalnya. Orang taunya kalau Filda, oh iya founder ini pasti dia tahu gitu kan. Kalau sekarang jadi perlahan-perlahan berubah. Terus ini menurutnya kakaknya sendiri, kalau ini kan banyak yang bilang gini, pandangan orang-orang sekarang kan banyak bilang gini, ngapain sih berhijab tapi munafik gitu kan, banyak banget kan, ngapain berhijab, banyak kasus yang ya gitu. Iya, kasus yang banyak yang cewek pakai hijab tapi sikapnya gitu ya. Yang sebenarnya yang nggak bisa disalahkan hijabnya, mungkin yang harusnya kita salahkan itu ya pribadi dia. Kalau hijab itu memang kewajiban, karena buat seorang muslimah itu kan yang namanya menutup aurat kan wajib, nggak ada alasan lain, mau nggak atau apa ya tetap wajib gitu kan, mau dia pendosa atau apa sekalipun yang namanya hukum pakai hijab kan wajib gitu kan, kalau kita udah benar-benar paham gitu kan. Tuh, tapi yang zaman sekarang ya pasti hijab yang dipermasalahkan, nggak usah lah pakai hijab, kalau lah macem lah kan omongan orang itu. Mungkin karena pandangan orang kalau pakai hijab kan pasti orangnya bakal baik luar dalam lah. Cuma kan emang manusia nggak ada yang sempurna. Iya, manusia nggak ada yang sempurna, karena yang namanya kewajiban sama perbuatan itu beda gitu. Yang namanya wajib ya wajib, kalau perbuatan ya udahlah gitu. Mungkin kebanyakan gini, nantilah saya berhijab, nunggu saya udah baik dulu. Nah, pertanyaannya, kalau kamu mati besok gimana? Ya. Masa masih nunggu baik dulu kapan gitu kan, nggak ada yang tahu. Intinya kalau kita permasalahkan sikap sama hijab, ini kalau kita selalu persalahkan tingkah lakunya seperti ini, mungkin nggak akan ada yang mau yang berhijab, mungkin nggak. Kalau kita salah kalau kayak gitu terus, tapi ya kan ya mungkin lah setiap hidayah mungkin beda-beda kali ya. Benar. Kita pas dapat hidayahnya pas kapan? Hidayahnya itu kalau bercadarnya ini ya 1 tahun yang lalu. Kalau bercadarnya dari 1 tahun yang lalu. Cuma awalnya tuh ini ada salah satu teman kayak ngajak ke majelis gitu. Majelis yuk, pengajian yuk gitu kan. Sedangkan di sana ruang lingkupnya bercadar semua kan. Aduh, masa saya sendiri kayak gini gitu kan. Saya malu, terus saya harus kayak mana? Jadi saya mau coba pakai cadar gak sama teman ini, tapi saya nggak punya cadar satupun waktu itu kan. Terus dia kasih saya, dia pasangin saya waktu itu, terus saya ikut dia ke majelis. Kayak hati itu kayak beda, kayak kok kayak saya nyaman ya gitu kan, kayak gini ya. Jadi tenang. Jadi akhirnya saya udah, jadi saya fokusin buat kayak gitulah gitu, buat pakai terusnya sampai sekarang gitu kan. Terus Mbak sendiri ini nggak, kalau saya ajak pakai hijab mau nggak? Coba deh, kayaknya cantik deh saya lihat mbaknya nih. Ya gimana ya, cocok banget ya pakai hijab. Kebetulan saya bawa hijab nih, mau nggak? Coba aja deh dulu. Mau ya? Bisa pakai pasmina nggak? Ada sih kebetulan. Aduh, biasanya pakai pas lebaran. Bisa dijangkau kali, kalau saya kan. Bisa kan? Ini ya? Gitu.
Biar tetap stylish kan. Rambutnya kayak Nah gini nggak sih? Masya Allah. ya ampun jadi malu. Lah ngecadar dulu. Oh ya, ngacar dulu. Bisa. Waduh. Cantik loh. Iya ya. Masya Allah. Tiap hari kayak gini ya. Katanya kalau kan kebanyakan orang kalau nggak mau pakai hijab tuh takutnya, aduh saya nggak cantik lagi, nggak bisa pamer rambut gitu. Gitu ya. Tapi kebanyakan juga orang bilang kalau kita berhijab cantiknya nggak malah naik 100% gitu kan. Iya, iya. Auranya itu kelihatan udah nutup aura gitu kan. Gimana perasaannya? Alhamdulillah. في لياليك أمل بناديك مشتاق لك. Alhamdulillah gimana Auto nih? kalem ya. Auto kalem ya. Iya itu emang karena kayak hijab tuh kayak sebagai pembatas kita loh, kayak kita kalau kita sadar, kadang kita sadar kalau kita mau ngelakuin apa ya, aduh pasti kalau dia ingat gimana ya saya berhijab masa saya gitulah apa pandangan orang gitu, kalau mereka dia sadar sih kayak dia benar-benar berhijab gitu kan. Tapi kan sekarang banyak yang menyalahgunakan hijab gitu kan, berhijab tapi ya itulah banyak gitu kan, ya enggak lah dikerjain gitu kan. Jadi yang jelek kan nama hijabnya, padahal perilaku orang tersebut gitu kan. Jadi ada niatan berhijab terus nggak nih? Nanti. Insyaallah insya. Insya Allah ya. Udah lama kayaknya sini. Udah ya. Udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama kakaknya, udah saling bagi pengalaman gitu. Kakaknya ngerasa ini nggak, ngerasa ada yang aneh nggak? Aneh. Ya maksudnya tiba-tiba saya datang ke sini nyamperin mbaknya gitu. Kan lagi nunggu teman kan. Lagi sama temen. Sebenarnya gini kak, saya kesini tuh lagi bersosial eksperimen. Oh iya. Jadi kebetulan saya kan dari ini konten kreator YouTube. Nah kebetulan kan konten saya ini ngecoba kalau ada cewek yang nggak berhijab, saya coba ajak dia untuk cobain lah pakai hijab dulu, bukan langsung pakai seterusnya nggak. Saya cuma ngajak dia cobain lah gitu. Mungkin siapa tahu dari sini kita bisa nebarin manfaat dan siapa tahu nanti ada yang dapat hidayah gitu. Iya. Kalau ada yang berhijab, saya coba tantang dia coba pakai cadar gitu kan kayak gitu. Jadi tahu nggak kameranya di mana? Kenapa? Tahu nggak kameranya di mana? Nggak tahu ya. Coba di sana. Nggak ada nggak kamera? Nggak ada. Tuh berarti. Oh, oke. Halo guys. Jadi kakak cantik ini, masya Allah ya. Gimana perubahannya, transformasinya beda banget ya. Jadi anggun banget gitu. Kalem banget. Jadi kalem banget jadinya. Mungkin kakaknya ada pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton di luar sana, atau buat cewek-cewek atau siapapun lah itu, mungkin ada pesan-pesan baik atau motivasi bisa dah disampaikan. Mungkin walaupun nggak pakai hijab atau hijab, intinya sih tetap harus memperbaiki Tiap hari diri ya. ya. Intinya sih tetap harus berbuat baik lah gitu. Jadi walaupun juga nggak pakai hijab dan muslim gitu, Islam, pengennya sih juga kita yang nggak pakai juga dipandang juga baik juga. Kadang kan kalau misalnya nggak pakai juga kadang pandangannya juga ya gitulah. Dan yang pakai hijab pun juga kalau bisa tetap jaga sikap, jadinya tetap dipandang baik, lebih baik Jadi lagi. jangan menilai orang dari covernya Nah, gitu ya, iya. karena cover bukan penentu dari segalanya gitu Iya. kan. Intinya selalu berprasangka baik kepada siapapun lah, doain lah gitu. Jangan kita apalagi sesama muslim lah, jangan saling menjat atau saling menghina, atau apa, saling jaga nama saudara masing-masing. Kan kita kalau muslim kan semuanya seiman kan. Ya, Kayak gitu guys. Mungkin kakak ada IG, mungkin teman-teman nanti ada yang penasaran mau follow kakaknya, gak apa-apa sekalian promosi IG-nya. Ya nggak apa-apa kan, mungkin ada pemasaran yang mau kenalan gitu kan, mungkin siapa tahu jodohnya di sana. aduh ya, belum ada soalnya. Belum ada. Apa nih kan nama IG-nya? Ayu Anderia ya.
Ayu Andrea. Anderia. Ayu Anderia. Nanti di deskripsi saya taruh ya, jangan lupa di follow. Jangan lupa yang mau tanya-tanya silahkan. Katanya kan kakaknya nih jomblo nih guys. Gak apa-apa lah mau tanya-tanya biar nggak kesepian gitu kan. Yang mau tanya-tanya silahkan. Tapi jangan tanya ini ya. Jangan tanya apa? Tanya nikah gitu. Jangan tanya nikah dulu guys. Mungkin kakaknya lagi mau karir dulu ya, mau karir gitu. Jangan buru-buru deh. Mending kalau buat cowok-cowok di sana siapin dah dulu ya, banyak-banyak lah. Gak apa-apa kan sebaik-baiknya mahar gitu. Mungkin cukup sekian sosial eksperimen kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat terkhusus wanita-wanita muslimah di sana, di luar sana, dan buat cowok-cowok juga. Jagalah pandangan kalian ya, jangan salahin si cewek lah gitu, nggak sopan pakaiannya. Kalian juga si cowok juga jaga pandangan gitu kan ya. Ya mungkin sampai segini video saya. Jangan lupa di share, di like, komen, dan bantu channel ini untuk selalu berkembang. Oke, stay next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.